makanya saya buat mudirul ma'had harus banyak istri, jangan satu. Kalau mudir-mudir ma'had itu pimpinan-pimpinan pondok pesantren, jangan satu istrinya, harus lebih dari satu. Iya loh Beb, kok bisa begitu Beb? Saya kasih tahu sama kamu ya, orang alim harus banyak istrinya. Kenapa? Ya Rabbal Alamin. Yang terakhir ini ya, wasiat saya buat santri. Ini santri semua nih Kiai kan? Wasiat saya buat santri. Ini khas buat santri. Kalian tahu, saya dulu mondok. Mungkin nakalnya luar biasa saya di pondok ini. Saya waktu masuk dalwa itu, saya masuk baru 3 bulan, diskorsnya 6 bulan. Saya masuk 3 bulan. Masuk baru 3 bulan, udah diskors 6 bulan. Masuk lagi, diskors lagi setahun. Saking nakalnya saya. Akan tetapi tidak ada sedikit pun dalam hati saya berubah kepada seorang guru. Mau saya dipukul kek, mau saya ditakzir, mau dibotak, mau dimatiin, tidak ada sedikit pun rasa kecewa atau rasa benci kepada seorang guru. Tidak ada. Kenapa? Saudara-saudara, ente belajar pagi, siang, sore, malam. Ente belajar sampai kepala ente botak. Ente murojaah, mutola'ah, ngapalin nahwu, i'rab, ihlal, sorob, sampai botak kepala. Kalau tidak ada hormat kepada guru, tidak ada takzim kepada guru, tidak ada khidmat kepada guru, tidak ada berbakti, tidak ada melayani guru, ente punya hati berubah kepada seorang guru, suudzon kepada seorang guru, nggak bakal dapat manfaat dunia akhirat ini. Nggak bakal. Ente tahu Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kalau hati seorang guru itu udah berubah sama murid, yakni kalau guru udah kecewa, ada guru dibikin kecewa sama murid, walaupun wali-wali dari ujung barat sampai ujung timur datang memperbaiki keadaan ini murid, nggak bakal baik dia. Kalau hati guru udah berubah sama murid, walaupun wali datang dari mana-mana memperbaiki dia, nggak bakal baik ini orang. Ini murid nggak bakal baik. Ukhukul walidain, durhaka kepada orang tua, masih bisa diharapkan ampunan, kata Abdullah Haddad. Tetapi durhaka kepada guru, tidak ada taubat darinya. Tidak ada taubat. Tidak ada. Kenapa? Orang tua yang melahirkan dohirmu, sedangkan guru yang melahirkan engkau punya batin. Makanya saya, waktu alumni Darul Qawad Dakwah ketika itu di Jabodetabek, saya dipaksa ceramah. Gak mau ceramah, dipaksa ceramah. Akhirnya di akhir ceramah saya bilang apa? Kami mutakharrij Darul Qawad Dakwah, sampai kiamat kami tetap seorang santri. Sampai kiamat kami tetap santri. Sampai kiamat tetap santri. Jadi janganlah tufakhir nafsak amamal ustaz. Jangan kau sombongkan diri kamu di hadapan kau punya guru. Hinakan ente kalau di hadapan guru ente nih. Ente hinakan diri ente. Oh saya anaknya kiai, singkirkan nasabnya ente. Oh saya habib, singkirkan habibnya ente. Oh saya orang kaya, singkirkan hartanya ente. Bapak saya bupati, singkirkan pangkat dan jabatan di hadapan guru. Hinakan diri ente di hadapan guru, ente bakal mulia di hadapan Allah dan di hadapan seluruh manusia. Jangan sampai bikin kecewa ente punya guru. Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi radhiyallahu anhu, beliau pernah menceritakan bahwasanya ada seorang murid lagi nyapu, disuruh sama gurunya nyapu. Datang Nabi Khidir. Bukan yang cerita Syekh Ali Baros ya, beda lagi. Kalau Syekh Ali Baros ada, cuma ini beda. Nah ketika itu saudara-saudara, ini murid lagi nyapu. Datang Nabi Khidir, ente nggak tahu anak? Iya, saya tahu. Saya ente Nabi Allah Khidir. Terus ente nggak mau minta doa? Anak Nabi Khidir, orang-orang datang nyari anak. Ini anak datang nemenin ente nggak mau minta doa? Apa kata murid? Cukuplah bagi saya punya guru, saya nggak butuh siapa-siapa lagi. Sampai segitunya saudara-saudara ya. Jadi bedakan manfaat, khidmat ente sama guru, layani betul-betul ente punya guru, jangan ada suudzon sama guru. Al-Habib Abdullah bin Haddad mengatakan, andaikan seorang murid gal, idza fa'ala kada, oh ya, yakni apa
Dan Abdullah bin Haddad mengatakan, andaikan, kata Abdullah bin Haddad, andaikan seorang murid berkata, ya, Al-Ustaz Abdullah Khan, umpama, andaikan ente murid mendikte, lau galal murid lau kana ustadi fa'ala kada au taraka kada. Andaikan kalian murid itu mendikte guru, coba guru kiai saya gak usah masuk FPI, andaikan begitu, mendikte, coba sumama nih, saya punya pondok di Bogor sana, coba guru saya nggak gondrong, nah andaikan gitu, coba guru saya nggak ngerokok. Jadi mendikte guru, coba guru saya melakukan ini, coba guru saya meninggalkan ini, melakukan ini. Nah, murid yang kayak begitu tidak bakal selamat itu, nggak bakal selamat. Jadi harus inti jaga. Kata Al-Habib Al-Imam siapa anak lupa, Imam Nawawi atau siapa gitu. Sebelum beliau mau belajar, beliau berkata, ya Allah, jagalah aib-aib guruku di hadapanku agar aku tidak suudzon kepada guruku. Dulu Al-Imam Jalaluddin Ar-Rumi, ini penting buat ente ini murid. Jalaluddin Ar-Rumi disuruh sama gurunya, ente pergi beli khamar di sana. Ya akhir guru, kata Jalaluddin Ar-Rumi, Al-Imam Jalaluddin Ar-Rumi, penyair. Tapi aku pakai baju lain ya guru. Enggak, ente harus pakai baju kebesarannya ente. Jadi sudah dia pergi ke warung khamar pakai imamah, pakai jubah, perintah guru, dia beli khamar. Itu ketika dia lewat, murid-muridnya nunduk semua. Ketika dia sampai di tempat khamar, kaget murid-murid tuh. Guru kok datang di tempat khamar ini? Pulang dari situ bawa khamar. Murid-muridnya lihat, digebukin ini gurunya Jalaluddin Ar-Rumi. Kamu suruh kita jangan minum khamar, kamu beli khamar. Kamu suruh kita jangan mabok, kamu mabok. Habis dipukulin sama muridnya. Lagi dipukulin datang gurunya Jalaluddin Ar-Rumi. So, lihat ya Jalaluddin Ar-Rumi. Mereka cuma lihat dohirnya ente, hati mereka masih suudzon sama ente. Padahal mereka murid ente. Mereka lihat ente bawa khamar, mereka udah suudzon. Hei, coba kalian lihat apa itu? Karomah gurunya ketika dituangkan itu khamar berubah jadi air biasa, saudara-saudara. Lihat, ente sudah suudzon kepada guru hanya gara-gara guru ente membawa khamar. Jadi jangan ada suudzon. Khaslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair, husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Dua perkara, tidak ada sesuatu yang lebih baik darinya, prasangka baik kepada hamba Allah dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Suyuti mengatakan, wajib bagi kamu untuk berprasangka baik kepada orang yang dohirnya baik. Ingat, ada orang kiai, ustadz, habib dohirnya baik, harus kau prasangka baik sama dia. Kenapa? Sebab al-dohir anwa'ul batin. Dohir ini alamat yang ada alamatnya batin itu ya dohir. Jawareh ini mutabe, pengikut. Pengikutnya siapa? Pengikutnya hati. Jadi kalau ada orang kedua matanya memandang hal yang baik, mulutnya berucap yang baik, kedua tangannya melakukan hal yang baik, kakinya melangkah ke tempat yang baik, wajib kamu husnudzon sama dia. Kenapa? Karena dohirnya baik. Adapun kalau ada orang yang dohirnya baik tapi batinnya buruk, itu sangat sedikit sekali. Paling banyaknya kalau orang dohir baik ya batinnya baik. Sebab jawareh mutabe lil qulub, pengikutnya hati. Ya, pengikutnya hati. Nah, Imam Suyuti melanjutkan, kalau ada orang dohirnya buruk, maka ente harus suudzon sama dia. Sebaliknya, jadi kalau ada orang dohirnya buruk, semua ada orang ente jelas-jelas kelihatan dia itu mabok, ente harus suudzon sama orang seperti itu. Harus ente suudzon sama orang seperti itu. Kenapa? Karena dohirnya buruk. Kenapa? Karena jawarehnya mutabe. Ala inna fil jasadi mudghatan, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalb. Hati. Kalau hati baik, seluruh anggota tubuh baik. Kalau hati buruk, seluruh anggota tubuh juga buruk. Maka husnudzon kalian kepada engkau punya guru, berbakti, khidmat, maka engkau akan mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah dunia akhirat. Mudah-mudahan semua kolabah, banin, banat yang ada di sini, Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat ilmu. Amin, amin ya rabbal alamin. Al-Ustaz Abdullah Khan, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah Subhanahu wa taala permudah setiap langkahan kaki beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Sarannya saya buat mudirul ma'had harus banyak istri, jangan satu. Kalau mudir-mudir ma'had itu
pimpinan pondok pesantren, jangan satu istrinya, harus lebih dari satu. Iya. Loh Beb, kok bisa begitu Beb? Saya kasih tahu sama kamu ya, orang alim harus banyak istrinya. Kenapa? Biar makin banyak alim bin alim bin alim, makin banyak abid bin abid bin abid, ya, makin banyak zahid bin zahid bin zahid, makin banyak mujahid bin mujahid bin mujahid. Tapi kalau orang bangsat, bajingan-bajingan itu satu aja, jangan banyak-banyak. Kenapa? Kalau banyak istrinya nanti makin banyak bangsat bin bangsat, bajingan bin bajingan, biadab bin biadab, goblok bin goblok. Orang nikah lagi gak harus izin sama istri tua. Kata siapa? Dalam kitab Nihayatul Matlab, perhatikan, dalam kitab Nihayatul Matlab dijelaskan, saudara-saudara, orang kalau mau kawin lagi, ini kebenaran, jangan ditentang, ini kebenaran. Dalam kitab Nihayatul Matlab dijelaskan, perhatikan, seorang suami mau nikah lagi dengan atau tanpa ridhonya istri tua, dengan atau tanpa ikhlasnya istri tua, dengan atau tanpa izinnya istri tua, itu tidak akan menggugurkan sahnya dia nikah lagi. Tapi kamu harus adil. Beb, adil bagaimana? Adil itu nggak harus 50-50. Salah kalau ada yang bilang 50-50 itu adil, 3 hari itu adil. Bukan. Kalau menurut saya, adil itu seperti ini, menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Contoh, ada si A, ada si B. Si A gendut, si B kurus, kamu kasih dia porsi sama, satu piring, gak adil itu namanya. Yang gendut kamu kasih 2 piring, yang kurus kamu kasih 1 piring, itu baru adil. Ya, terus seumpama ini ada tembok, seumpama di sini ada tembok. Nah, ada 2 orang, yang satu pendek, yang satu tinggi, yang satu tobil, yang satu gasir. Mereka harus melihat sesuatu yang ada di balik tembok tersebut. Dikasih kursi sama, nggak adil. Harusnya yang lebih tinggi kursinya yang pendek, biar dia bisa sama-sama lihat apa yang ada di balik tembok tersebut. Begitu juga bagi waktu dan nafkah. Contoh, kiai punya istri tua anaknya 4, istri muda anaknya 1. Berarti waktu harus dilebihkan ke istri itu tua. Nafkah lahiriah harus dilebihkan ke istri itu. Ini Kiai Habib sekarang ke istri muda terus. Mending mentang-mentang istri muda masih kenceng. Sebaliknya, saudara-saudara, sebaliknya, istri muda anaknya 4, istri tua anaknya 1. Waktu harus dilebihkan ke istrimu, nafkah lahiriah dilebihkan ke istrimu. Cuma kalau menurut saya mending punya istri 2 tapi nggak akur, itu enak itu. Kalau akur nggak enak. Kenapa? Nggak ada bedanya sama 1 kalau akur. Istri 2 akur, 3 akur, 4 akur, nggak ada beda sama 1. Apa bedanya? Nggak ada beda. Dulu Allah yarham gurunya kita orang di Dalwa, Allah yarham Ustaz Husain bin Shalih Al-Muhdar, ngajar balaghah di pondok. Dan hayya aulad igra'u qasidah Habib Ali Habsyi, Rabbi faj'alna minal akhyar. Aulad yanshidun Allah 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 Rabbi faj'alna minal akhyar. Rabbi faj'alna minal akhyar. Haqal Habsyi, Haqal Muhdar, Rabbi zawwijna minal abkar. Ya Allah, jadikan kami orang baik, itu haknya Habsyi. Kalau haknya Al-Muhdar, ya Allah nikahkanlah kami dengan perawan-perawan. Rabbi zawwijna minal abkar. Harus berani sama istri. Ini Habib sekarang takut sama istri. Bukan takut, malah Habib taat istri. Banyak ini Habib taat sama istri, kiai taat istri. Kebalik, istri yang harusnya takut sama suami, istri yang harusnya taat sama suami. Ini zaman sekarang emang kebalik, saudara-saudara. Mau pergi, Beb Dola, ayo Beb ikut saya Beb ceramah di Kalimantan Beb 3 hari Beb. Beb, anak belum izin istri. Kebalik, tahlul. Istri yang izin ente kalau keluar, kok ente yang harus izin istri kalau mau keluar? Kebalik. Heran saya orang sekarang.
Makanya cari istri yang alimah, jayyi'ah, abidah, zahidah, wari'ah, muallimah, mudarrisah, muaddibah lil abna. Cari perempuan yang alim, yang ahli ibadah, yang sering nahan lapar, yang zuhud, yang menerima apa adanya, yang bisa jadi pendidik, pengajar, madrasatul ula, madrasah pertama bagi anak-anak kalian. Makanya kan Allah perumpamakan perempuan itu sebagai hirs di Al-Quran, hirsul lakum, ladang bagi kalian. Ladang. Kalian suami yang bercocok tanam, ladangnya siapa? Istri. Kalau kalian bercocok tanam di ladang yang baik, hasilnya bakal baik. Kalau kalian bercocok tanam di ladang yang kering kerontang, hasilnya bakal rusak. Jadi bagus buruknya anak tergantung dari ibunya. Kamu tahu Syekh Yasin Al-Fadani? Syekh Yasin Al-Fadani, musnid dunia, Al-Imam Suyuti fi zamanihi. Beliau hafal ratusan ribu hadis beserta sanad-sanadnya. Imam Suyuti pada zamannya. Tapi tidak ada satupun anak-anak beliau yang meneruskan. Tidak ada anaknya jadi ahli hadis. Anaknya semua kerja kantor. Kenapa? Karena beliau memiliki seorang istri yang tidak mengerti dalam urusan agama. Maksudnya, apa istrinya beliau itu orang kantoran, orang ahli dunia, bukan termasuk dari ahli akhirat. Makanya, hirs, Allah nggak bakal salah. Baik buruknya anak tergantung dari istri. Kau punya istri baik, pasti anakmu baik. Kau punya istri rusak, pasti anakmu bakal rusak. Makanya, kamu tahu Hadramut, Wali Songo yang datang bawa Islam asalnya dari Hadramut. Hadramut melahirkan ulama, melahirkan aulia, melahirkan hukama, melahirkan fuqaha, melahirkan sufaha. Kenapa? Tidak terlepas dari kepribadian wanita-wanita yang ada di sana. Kamu tahu wanita di Hadramut, ibu-ibu, ibu-ibu, wanita di Hadramut seumur hidup 3 kali keluar rumah. Seumur hidup 3 kali. Pertama masih kecil, keluar bersama bapaknya. Kedua, ketika menikah, keluar dari rumahnya ke rumah suaminya. Ketiga, ketika mati dibawa ke kuburnya. Perempuan di sana, kamu mau tahu, kalau beras habis, mereka nggak ngomong, Abah beras habis enggak, Abah gula habis enggak. Terus, karena mereka jaga perasaan suami, kalau beras habis, karung berasnya mereka taruh di tempat yang mencolok, saudara-saudara. Beras habis, mereka taruh depan pintu karungnya. Suaminya pulang, oh beras sudah habis. Suaminya pergi beli beras. Sampai segitunya menjaga perasaan suami. Itu kalau kamu dapat suami ngerti. Kalau kamu nggak dapat suami ngerti, kamu mau taruh di mana nggak bakal dia ngerti. Kalau kamu dapat suami yang nggak ngerti, kayak Habib Dola tuh, nggak ngerti tuh. Nah, beras habis, tetap nggak beli-beli. Kamu ambil karungnya, taruh di mukanya. Beras habis, Itu caranya. Itu perempuan di Hadramut. Kenapa mereka melahirkan ulama, melahirkan aulia? Tidak heran. Itu karena kepribadian mereka. Kamu tahu ada seorang syarifah di Hadramut, namanya Hababah Alwiyah Al-Jufri. Syarifah Alwiyah Al-Jufri, beliau melahirkan anak laki-laki yang bernama Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Durar, pengarang Futuhat Al-Arsyiyah, pengarang Mafatihus Sa'adah. Beliau di umur 7 tahun kata uminya, Ali pengen ridhonya Umi, pengen Umi. Kalau Ali pengen ridhonya Umi, Ali harus ketemu dengan enjitnya Ali. Kalau Ali nggak bisa ketemu dengan Nabi Muhammad, Ali nggak bakal dapat ridhonya Umi. Umur 8 tahun, ro'an Nabi fil manam, melihat Nabi dalam tidurnya, mimpi di umur 8 tahun. Datang Umi, Ali udah mimpi. Ra'aitan Rasul fil manam, itu bukan anaknya Umi. Kalau cuma mimpi Nabi, ente bukan anaknya Umi. Kalau ente ketemu yakdotan dalam keadaan sadar, baru ente anaknya Umi. Umur 10 tahun, ketika Habib Ali lagi munajat, datang Rasulullah di belakang. Ya Ali, aku berada di pandangan mata dohirmu, hai Ali. Datang Habib Ali ngerangkak ke uminya, Umi, Ali sudah mimpi, Ali ketemu sama Nabi. Di mana? Dalam keadaan sadar Umi. Ini baru anaknya Umi. Kamu tahu Maqamul Aulia, kedudukan seorang wali yang paling tinggi di atas kutub, Ra'ar Rasul fil yaqdah. Kedudukan wali yang paling tinggi di atasnya kutub ketika berjumpa dengan Nabi dalam keadaan sadar. Dan Habib Ali mendapatkan kedudukan itu di umur 10 tahun. Kenapa? Itu tidak terlepas dari pendidikan ibunya. Al-Imam Syekh Ibrahim Al-Madbuli. Syekh Ibrahim Al-Madbuli umur 8 tahun datang ke uminya, Umi, Ibrahim mimpi ketemu Nabi. Apa kata uminya? Ibrahim, kalau cuma mimpi bukan anaknya Umi, anak perempuan itu. Kamu harus berjumpa langsung.
Akhirnya berjumpa langsung dengan Nabi, baru datang. Umi, Ibrahim sudah ketemu langsung dengan Nabi. Apa kata uminya? Ya Ibrahim al-Makbuli, ente baru anaknya Umi, ini baru anak laki-laki. Al-Habib Ahmad bin Hasan al-Attas, beliau menceritakan, dulu aku menemukan catatan seorang wanita. Itu wanita menulis dengan tangannya syarah kitab Minhajnya Imam Nawawi, kitab Minhajul Talibinnya Imam Nawawi. Minhajul Talibin itu disyarahkan sama ini perempuan jadi 4 jilid. Kan banyak syarahnya, itu ada Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, khasyahnya Khawashi Syarwani ada Tuhfatul Muhtaj. Terus ada lagi Nihayatul Muhtaj Al-Imam Ramli, banyak syarahnya kitab Minhaj. Nah, ini perempuan dia tulis dengan tangannya. Dia tulis dengan tangannya syarah kitab Minhaj. Di akhir tulisan, wanita itu berkata, tolong kasih uzur kalau ada kata-kata yang salah. Kenapa? Karena aku menulis ini kitab, perhatikan, karena aku menulis ini kitab dalam keadaan menyusui anak-anakku. Perempuan di Hadramut nyusuin anak sambil bikin kitab. Enggak heran anak-anaknya besar jadi muallif kitab. Ibu-ibu sekarang nyusuin anak sambil denger dangdut. Akhirnya anaknya besar jadi tukang dangdut. Enggak heran Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad umur 3 tahun buta kena cacar, umur 7 tahun hafal Quran, umur 9 tahun hafal Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai. Umur 11 tahun hafal Kutubul Ghazali, Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, Mi'arul Ilim, Mukasyafatul Qulub, dan lain-lainnya. Di umur 11 tahun. Kenapa? Itu tidak terlepas dari pendidikan ibunya. Jadi jadilah kalian istri yang baik. Pada para kiai, para ustadz, kamu nikah lagi kalau ada perempuan yang lebih baik dari istri kamu. Kalau enggak ada, ya cukup kamu sabar saja dengan satu istri. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan istri-istri kita istri-istri yang baik, istri-istri yang alimah, jayyah, abidah, zahidah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah amin as'aluka khairal as'alam wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal amal wa khairal hayat wa khairal mamat wa thabbitna wa thakkil mawadana wa haqiq iman wa anta maulana fansurna bil kafirin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi barik wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.